Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar madrasah yang terletak di Kampung Cimenteng, Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik lantaran titik api berdekatan dengan rumah warga. Kencangnya api membuat api semakin membesar dan membakar seluruh isi bangunan. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Akibat peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar siswa madrasah untuk sementara dihentikan. Sementara itu, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan kios di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar. 15 mobil damkar dan 4 water cannon milik Polda Riau dikerahkan untuk memadamkan api. Namun banyaknya material yang mudah terbakar seperti barang elektronik membuat petugas kesulitan. Api tak hanya menghanguskan lantai 1 mal, tetapi juga sudah merambat hingga ke lantai 2. Petugas bisa memadamkan api 3 jam kemudian. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Kebakaran juga terjadi di Apotek Kimia Farma Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, listrik di kompleks apotik sempat padam, kemudian terlihat api di atap bangunan apotik. Selain apotik, juga terdapat koperasi dalam satu kompleks lokasi yang terbakar. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran, kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya sempat ditutup ke arah Jalan Wonokromo. Tim Liputan iNews melaporkan. Hilang selama 1 tahun, pasangan suami istri asal Kabupaten Penawaran Lampung menjadi korban dukun pengganda uang. AG pacar Mario Dandi dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Warga rame-rame jual perhiasan emas untuk membeli kebutuhan lebaran. Ya. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Nah, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lain. Dan iNews Siang kali ini kami awali dengan penggerebekan kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. 3 orang pengedar dan pengguna diamankan berikut barang bukti sabu. Lepasan tembakan ke udara dilontarkan anggota Satreskrim Narkoba Polrestabes Medan dalam penggerebekan di kampung narkoba di kawasan Pancasila, Medan, Sumatera Utara. 3 orang pengedar narkoba dan pengguna berhasil diamankan saat mencoba melarikan diri. Barang bukti sabu dan plastik pembungkus disita dari pengedar yang sedang berada di lokasi. Selain menyita sabu, petugas juga menemukan meja judi di lokasi penggerebekan. Kampung narkoba ini menjadi salah satu target polisi yang menjadi peredaran narkoba di Medan. Banyaknya informasi dari masyarakat, kan, laporan daripada netizen di medsos bahwa di daerah Pancasila ini sudah termasuk kampung narkotika, makanya tidak bisa kita sekali untuk melakukan penindakan di sini. Untuk proses lebih lanjut, 3 orang tersangka pengedar dan pengguna dikirim ke Mapolrestabes Medan berikut barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di Jalan Selat Batam, Durensawit di Jakarta Timur Selasa siang. Penggerebekan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait kasus penipuan jaringan internasional melalui media elektronik. Terlihat petugas mencoba masuk ke dalam rumah yang terkunci. Total ada 55 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia dari dalam rumah yang langsung dibawa ke gedung Barreskrim Mabes Polri. Para pelaku diduga menipu dengan modus mengaku sebagai anggota polisi untuk memeras korban. Modus pelaku menggunakan media elektronik jaringan internasional atau illegal access beserta dokumen perjalanan visa yang sudah tidak sah.
Ya, pemirsa, waspadalah aksi kejahatan kian marak jelang Hari Raya Idul Fitri. Di Depok, Jawa Barat, pedagang kebab ditembak pelaku pencurian sepeda motor saat berusaha mempertahankan sepeda motornya. Sedangkan di Jakarta, 2 pelaku spesialis curanmor nekat beraksi di siang hari. Seorang pedagang kebab di Jalan Raya Cilangkap Tapos, Kota Depok menjadi korban penembakan. Peristiwa terjadi ketika korban berada di seberang tempatnya berjualan dan memergoki pelaku sedang membobol kunci motor miliknya. Korban kemudian lari ke arah pelaku dan berteriak. Pelaku yang panik langsung menodongkan tembakan ke arah korban hingga korban mengalami luka tembak pada bagian dada. Warga yang berada di lokasi sempat mendengar suara tembakan. Habis beli es teh manis, nyebrang, tahu ngeliatin motornya dibuka-buka gitu ya. Dia langsung lari, nyebrang, teriak. Cuman teriaknya nggak bilang kalau itu rampok maling itu enggak. Yang teriak si korban? Korban, iya. Kejadiannya jam berapa sih? Usai menembak korban, para pelaku kemudian melarikan diri. Hingga kini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kasus penembakan ditangani oleh Polsek Cimanggis. Sementara itu di Jakarta, 2 pria yang merupakan sindikat spesialis curanmor terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di sebuah kontrakan di Jalan Raya Harapan Mulia 1 Kemayoran, Jakarta Pusat. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban tak menyangka jika pelaku nekat beraksi di siang hari saat lokasi tengah ramai oleh aktivitas warga. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV dan surat kendaraan, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke polisi. Dari Depok dan Jakarta, Yung Rizky, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur diamuk massa karena diduga terlibat pencurian sepeda motor. Warga pun kesal karena kasus curanmor makin marak terjadi di bulan puasa. Puluhan warga berkumpul untuk melihat pria Parubaya yang diduga oknum pencurian motor. Pria ini diamankan polisi usai sebelumnya dihajar warga yang kesal karena maraknya pencurian motor di RW 2 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Berbekal keterangan dari sejumlah saksi, terduga pelaku digerebek warga di kediamannya. Sebelumnya, aksi terduga pelaku pun sempat dicurigai warga saat kedapatan menuntun sepeda motor warga setempat. Ada si korban, nama Gali, datang nanya motor, mas lihat motor nggak? Saya bilang motor apaan? Mio warna hitam. Saya kasih unjuk, itu dia yang tadi dibawa oleh pelaku. Pelaku digerebek oleh anak taruna di kediamannya. Diketahui terduga pelaku merupakan warga RW sebelah. Selama setahun terakhir, 15 kasus kehilangan motor terjadi di RW 2 Cipinang Besar Utara. Dia itu memang bukan warga RW 2, warga RW sebelah. Cuma memang yang menangkap itu dari warga RW 2 yang telah mendapatkan kabar ada kehilangan motor beberapa akhir-akhir ini. Sebelum saya dalam setahun sampai mungkin 15 motor. Guna pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor langsung dibawa ke Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di Lampung komplotan perampok dengan modus pecah kaca mobil berhasil menggasak uang 800 juta rupiah yang diambil dari bank. Polisi dengan cepat menangkap para pelaku berbekal rekaman kamera pengawas CCTV. Penggerebekan yang dilakukan tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung ini berlangsung di sebuah rumah kontrakan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung pada Rabu malam. Salah satu pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berupaya melarikan diri, namun aksinya digagalkan petugas. Polisi kemudian menggeledah satu persatu ruangan dan mendapati para pelaku lainnya bersembunyi di dalam kamar. 5 dari 7 pelaku berhasil diamankan polisi. Diketahui pelaku merupakan komplotan spesialis pencuri dengan modus pecah kaca yang kerap menyasar nasabah usai bertransaksi di dalam bank. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, para pelaku diketahui telah beraksi di 5 TKP di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selain berhasil menangkap komplotan pencuri, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 2 buah bus kendaraan yang sudah dimodifikasi,
tas dan dokumen penting milik korban yang dicuri oleh pelaku. Sejauh ini polisi pun masih memburu 2 orang pelaku lainnya yang berperan sebagai otak dan membawa kabur uang hasil curiannya. Polisi mengklaim sudah mengantongi identitas kedua pelaku lainnya tersebut dan kini masih dalam pengejaran. Dari Bandar Lampung, Andres Apandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan Kepala Desa Bator, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur panas. Seorang calon kepala desa dan 2 pendukungnya diserang dengan senjata tajam usai melayangkan protes pelaksanaan Pilkades. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur semakin memanas. 3 warga yang salah satunya adalah calon kepala desa menjadi korban pembacokan di Jalan Halim Perdana Kusuma. Menurut keterangan saksi, peristiwa penyerangan terjadi saat ketiga korban kembali dari kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Ketiga korban bersama para pendukung Pilkades dari Desa Bator baru saja melakukan protes di depan kantor dinas yang menangani pelaksanaan Pilkades tersebut. Pelaku kemudian menghadang mobil korban dan menyerang ketiganya dengan senjata tajam. Korban berapa ada? Korban 3 orang. Ada yang meninggal? Itu nanti aja ya. Warga mana warga dan? Warga Kelambi semua. Semua. Bator dan? Ya. Hingga kini polisi masih mencari keberadaan pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pacar Mario Dandi, AG, dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ya, informasi akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetap di iNews Siang.